Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa ketika manusia menolak Tuhan, menertawakan kebenaran, dan merasa dunia adalah milik mereka selamanya? Di masa itulah Allah mengutus seorang lelaki mulia bernama Nuh, seorang nabi dengan hati penuh kasih dan kesabaran tanpa batas. Ia bukan sekadar pembawa pesan, melainkan cahaya di tengah kegelapan umat yang telah lupa kepada Sang Pencipta. Dari tangannya kelak lahir sebuah bahtera raksasa yang menyelamatkan kehidupan. Dan dari lisannya lahir doa yang menggetarkan langit dan bumi. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, serta tinggalkan komentar Masya Allah agar kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh adalah keturunan dari Nabi Idris alaihissalam, seorang laki-laki saleh yang dikenal karena keteguhan imannya. Allah mengangkatnya menjadi rasul bagi kaum yang telah jauh dari tauhid. Mereka hidup makmur, tetapi hati mereka gelap. Di seluruh negeri berdiri patung-patung besar yang awalnya dibuat untuk mengenang orang saleh, lalu berubah menjadi berhala yang mereka sembah. Ketika Nuh datang untuk mengingatkan agar mereka kembali kepada Allah, mereka menolak dengan sombong. "Siapa engkau, wahai Nuh? Kami tak melihat kelebihanmu dari kami," kata mereka. Dengan sabar Nuh menjawab, "Aku hanyalah manusia yang diutus untuk memperingatkan kalian." Hari demi hari tahun berganti abad. Selama 950 tahun, Nabi Nuh berdakwah tanpa lelah. Siang dan malam, di pasar, di rumah-rumah, bahkan di tepi sungai, namun hanya segelintir orang yang mau beriman. Sebagian besar justru mengejeknya, menutup telinga mereka dengan kain, dan berkata, "Berhentilah wahai Nuh, kami bosan mendengar ancamanmu." Tetapi setiap hinaan justru membuat imannya semakin kuat. Ia tahu tugasnya hanyalah menyampaikan, bukan memaksa. Suatu malam yang sunyi, ketika seluruh bumi tertidur, Nabi Nuh bersujud lama di hadapan Tuhannya. Ia telah melewati puluhan tahun untuk berdakwah, tetapi manusia semakin sombong. Dengan air mata yang menetes di tanah, ia berdoa, "Ya Allah, aku telah menyeru mereka siang dan malam, namun seruanku hanya membuat mereka lari. Jika engkau biarkan mereka hidup, mereka akan menyesatkan banyak jiwa." Doa itu menembus langit. Allah menjawab, "Wahai Nuh, buatlah bahtera di bawah pengawasanku, dan jangan bersedih atas mereka yang mendustakan." Maka dimulailah mukjizat besar itu. Nuh menebang pohon-pohon raksasa di lembah, memahat papan satu persatu, menyusunnya menjadi kerangka kapal yang belum pernah dilihat manusia. Bahtera itu begitu besar, panjangnya ratusan hasta dan lebarnya seluas istana, dibangun di tanah kering jauh dari laut. Kaum kafir datang berbondong-bondong untuk menertawakannya. "Lihatlah Nuh, kapal di tengah padang pasir," seru mereka sambil tertawa. Mungkin dia berharap pasir berubah menjadi air. Namun, Nabi Nuh tak peduli. Setiap pukulan palu menjadi zikir. Setiap paku yang tertancap adalah bentuk ketaatan. Ia tahu, hari itu akan datang hari di mana tawa para pendusta berubah menjadi jeritan. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Bahtera itu akhirnya selesai, berdiri megah di bawah sinar matahari. Kapal kayu raksasa yang menunggu perintah dari langit untuk berlayar di dunia tanpa laut. Hari yang dijanjikan tiba. Langit tampak berat, awan menggulung seperti dinding hitam, dan udara berubah dingin. Suara gemuruh mengguncang bumi. Nabi Nuh memanggil para pengikutnya, "Masuklah ke dalam bahtera, bawa 2 pasang dari setiap makhluk yang hidup, dan jangan tinggalkan siapapun yang beriman." Seekor burung melompat ke dalam kapal, diikuti kuda, sapi, kambing, bahkan serangga kecil. Lalu pintu bahtera tertutup rapat. Tetesan hujan pertama turun lembut, lalu berubah menjadi badai. Petir menyambar, bumi memuntahkan air dari perutnya, dan dalam sekejap dunia menjadi lautan. Rumah-rumah roboh, pohon-pohon tumbang, dan gunung-gunung tampak tenggelam dalam kabut air. Kaum yang dulu menertawakan Nuh kini berlari panik. Mereka menjerit meminta pertolongan, tapi tak ada lagi tempat berlindung. Langit menangis, bumi meraung, dan jeritan manusia menyatu dengan gemuruh petir. Dari jendela bahtera, Nabi Nuh melihat anaknya sendiri berdiri di puncak bukit, mencoba melawan takdir. Dengan hati gemetar, ia berseru, "Wahai anakku, naiklah bersama kami, jangan bersama orang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan berlindung di gunung, gunung itu akan melindungiku dari air." Nuh menatapnya dengan mata basah. Tak ada yang selamat hari ini dari azab Allah, kecuali yang dirahmatinya. Tapi ombak sebesar gunung datang dan memisahkan mereka. Dalam satu sapuan air, sang anak hilang dari pandangan. Nabi Nuh menunduk, bukan karena ragu,
melainkan karena tahu bahwa cinta tak bisa melawan ketetapan Tuhan. Bahtera terus berlayar di atas lautan luas. Ombak datang dari segala arah, langit dan bumi menyatu dalam gelap yang menakutkan. Namun di dalam kapal itu ada ketenangan. Iman menjadi pelindung yang lebih kuat daripada kayu dan paku. Para penumpangnya saling menenangkan, membaca nama Allah di antara suara badai yang tak henti. 40 hari 40 malam, hujan turun tanpa henti. Dunia seolah telah lenyap, hanya lautan tanpa batas yang tersisa. Lalu Allah berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, berhentilah." Maka air pun perlahan surut. Bahtera besar itu berputar lembut di antara puncak gunung, hingga akhirnya terdampar di Gunung Judi. Ketika pintu bahtera dibuka, udara baru menyapa. Langit jernih, bumi diam. Di luar sana, dunia yang dulu ramai kini sunyi, bersih dari kesombongan dan kedurhakaan. Nabi Nuh dan para pengikutnya turun dari kapal dan bersujud penuh syukur di tanah yang basah. Dari mereka kehidupan dimulai kembali, menjadi generasi baru yang lahir dari rahmat Allah, bukan dari dosa masa lalu. Nabi Nuh hidup panjang setelah itu, mengajarkan tauhid dan kesabaran kepada keturunannya. Setiap kali hujan turun, ia memandang langit dengan haru, karena mengingat air yang pernah menenggelamkan dunia. Sebelum wafat, ia berpesan, "Sembahlah Allah dan jangan pernah merasa lebih tinggi dari sesama manusia. Karena siapapun yang sombong, cepat atau lambat, akan tenggelam dalam kebanggaannya sendiri." Dari kisah Nuh kita belajar bahwa terkadang keajaiban lahir dari kesabaran yang tak terlihat. Bahtera yang disusun dengan air mata menjadi simbol harapan bagi seluruh umat manusia. Dan meski dunia bisa ditenggelamkan oleh murka Tuhan, rahmatnya selalu lebih luas dari samudera manapun. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.